Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sang Penjelajah. Pada hari ini saya akan menelusuri makam Panglima Hitam atau Lancang Kuning yang berada di Sungai Carang. Di sini saya bersama kedua rekan saya, bintang tamu Said Faisal dan saudara Riko yang biasa menemani saya dalam menjelajah tempat-tempat bersejarah lainnya. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita lihat secara langsung area makam ini pada malam hari. Ayo kita lihat langsung ke dalam. Oke, boleh masuk? Boleh. Assalamualaikum. Ini area yang pertama, yang di bagian pintu masuk adalah area apa tadi? Area makam kuning ya. Nah, jadi kami kali ini sudah berada di lokasi tempat makam Panglima Hitam. Jadi kalau menurut sejarah, jadi sisi Panglima Hitam ini ada tembok yang membatasi. Bahwanya dalam sejarah itu tembok ini berfungsi untuk sebagai sistem pertahanan. Nah, kemudian di depan pintu masuk ini ada sebuah makam kuning yang katanya namanya itu Daeng Kuning atau disebut dengan makam Lancang Kuning. Ini tepat berada di sebelah pintu masuk utama. Dan nanti ada beberapa makam di sana yang katanya makam Panglima Hitam. Nanti kita lihat di sana. Ini makam kuning ini sebagai simbol untuk para pendatang dari sebelah sana. Nih, ada yang menyebutnya Daeng Kuning atau makam Lancang Kuning ya. Sini, pas di depan pintu masuk. Coba kita lihat. Ini kita bisa lihat langsung kondisi makam kuning ini ya. Ini ada perawatan. Sepertinya di sini memang ada perawatan untuk makam ini ya, karena di sekelilingnya itu bersih ya. Jadi biasanya kalau di dalam sejarah Melayu, kuning ini kan melambang simbol Kerajaan. Jadi biasanya bangsawan. Jadi orang yang berkunjung di sini, kenapa kami banyak berlapis-lapis? Biasanya orang yang berkunjung atau ziarah ke sini itu setiap orang yang dengan sukarelawan itu meletakkan kain atau sebagai rasa terima kasih dia kepada raja-raja di sini. Jadi setiap orang yang mau ikhlas dia bisa meletakkan ini dan diikat kembali. Makanya ini kalau kita diselat di bawah itu masih banyak lipatan-lipatan kain di bawahnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Keikhlasan seseorang. Oke. Ya, untuk selanjutnya saya akan melihat langsung kondisi makam Panglima Hitam tersebut yang berada tepat di dalam tembok ini ya. Assalamualaikum. Untuk rekan bintang tamu pada hari ini bisa menjelaskan karena dia agak sedikit tahu ya tentang kondisi makam di sini. Ya, berat untuk saudara untuk bisa menjelaskan kondisi makam. Jadi kami sekarang masuk di wilayah pemakaman di sini ya. Jadi kalau untuk sejarah singkat makam ini terdapat, ini kan ada 3 makam nih. Dia kalau di sejarah itu ada 2 makam, ada 2 model makam. Yang pertama itu ada makamnya model pipi, dan yang kedua makamnya model silinder. Yang katanya lebih kuatnya adalah makam yang model silinder adalah makam Panglima Hitam. Tapi itu kebenarannya masih belum ditemukan untuk kebenaran secara benarnya seperti itu. Tapi kemungkinan untuk makam yang bentuk silinder itu kemungkinan itu makam Panglima Hitam. Jadi ini ada 3 makam di sini. Coba lihat di ujung sana. Nanti Ya, makam di bagian sudut sini. Ya. Jadi itu yang bedakannya dia ada 2 tipe pipi, batu nisan pipi dan juga bentuk silinder gitu seperti itu. Ini kan ada dua model nih. Ya. Dulu ini untuk orang-orang yang saya bilang tadi. Mungkin ini nampak kondisi dari makam ini memang kondisi kainnya masih baru ya. Mungkin baru beberapa hari diganti ya. Dan untuk sekelilingnya ini juga kemarin waktu sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya pergi sini, memang ini belum di semen sama sekali ya. Masih. Ini juga baru bunganya masih baru, mungkin ada yang berziarah ya ke sini. Seperti itu. Dan di bagian belakang kondisi pagar ini
juga ada salah satu makam di bagian pohon itu. Mungkin kita bisa melihat langsung ya ke bagian belakang ya, sekitar lewat sini. Dan inilah salah satu makam yang saya sebutkan tadi, itu memang berada di tepat di belakang makam Panglima Hitam tadi ya. Karena di sini tidak ada identitas yang jelas atau ibaratnya nama yang diletakkan di bagian makam ini kan, untuk pengunjung mengetahui makam siapa ini sebenarnya. Jadi untuk pihak terkait atau instansi yang mengelola itu agar diberi label nama. Jadi untuk peziarah itu lebih mengetahui ini makam siapa, jadi tidak timbul banyak pertanyaan. Ada yang mau dijelaskan? Ini ada juga uang ya, mungkin ada. Atau ya apa kondisi yang terjadi di sini kalau kita mengunjungi. Nggak ada uang. Ada meletakkan duit koin ya. Uang koin, uang recehan ya. Dan diharapkan di sini tidak ada hal-hal yang negatif ya di sini ya. Untuk misalnya meminta-minta seperti tempat-tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya itu kan. Semoga hanya hal-hal biasa saja kan. Nah, jadi ini kondisi perbatasan tembok. Jadi guna batasan ini adalah sebagai benteng pertahanan yang bersumber dari barat laut, tempat nyerangnya dari sisi musuh lah itu bahasanya ya. Jadi ini tempat benteng pertahanan. Jadi kalau sekeliling makam ini dia ini bentuk benteng semua untuk sebagai tempat pertahanan. Memang bentuk pagar itu memang lebih tebal ya, bukan seperti pagar-pagar pada umumnya kan. Ya. Memang kondisi itu sekitar 30 atau 40 cm Ya, untuk ketebalan makam. ketebalannya itu. Tapi di sini kita bisa lihat sendiri kondisi pagar pembatas tadi ya. Ini sudah berbentuk begini, sudah hampir habis gitu ya, termakan zaman kan udah lama mungkin. Memang untuk perawatan itu agak kurang dari kondisi pagar ini sendiri. Ini masih bangunan dulu ya. Memang bentuk-bentuk bangunan dulu, memang tidak ada. Untuk ketebalannya juga masih berapa senti, memang masih menyerupai yang seperti yang dulu ya. Ya. Jadi inilah menyusuri tembok pertahanan. Ini semua bertembok sampai dan muter ke sana. Jadi semua segini adalah tembok pertahanan pada zaman dulu. Ini belakang ini hutan bakau semuanya, hutan bakau bagian sana, dan di sana itu terdapat sungai yang disebut sebagai Sungai Carang. Di sini saya pergi pada malam hari ya. Memang tidak nampak aura-aura negatif atau apa itu ya kan. Karena sebelumnya saya pernah lihat salah satu channel itu pergi explore ke sini pada malam hari, tapi dia untuk backsoundnya menampilkan suara serigala, suara burung hantu itu kan, lebih terkesan menyeramkan itu. Sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Karena makam-makam di sini itu makam-makam orang baik, makam-makam panglima pada zaman dahulu. Sebenarnya itu salah satu kesalahan. Mungkin ibaratnya untuk orang-orang luar melihat itu seram, angker itu istilahnya pada makam ini. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa makam ini. Ya, ini makam panglima kerajaan. Panglima kerajaan. Untuk apa sebenarnya tujuan itu? Menampilkan kesan-kesan horor, seram itu. Sebenarnya tidak apa-apa kondisinya. Ini udah dapat bangunan saja. Orang sekarang ya, untuk sebagai pelindung lah bahasanya. Pelindung makam. Ini bangunan-bangunan yang baru zaman-zaman sekarang, bukannya bangunan zaman dulu. Ini kesannya juga baru nggak terlalu lama ya dibuat bangunan ini sebagai pelindung lah di sini. Seperti halnya itu, seperti model kayak bangunan kecil lah untuk melindungi makam-makam itu. Iya. Itu sih. Di sini saya ingin sedikit bertanya ya kepada bintang tamu yang hadir pada malam hari ini yang menemani saya, untuk
pertanyaan saya itu kondisi makam di sini itu gimana dan bagaimana sebaiknya ya? Ya. Mungkin bisa dijawab. Ya, berarti kita sekarang berada di tempat makam Panglima Hitam ya. Tadi sudah saya jelaskan, di pintu masuknya ada makam Daeng Kuning atau Lancong Kuning. Kemudian di sisi tengahnya ada juga makam Panglima Hitam yang ada bedanya bentuk, ada bentuk pipi dan juga silinder. Cuma belum diketahui kebenaran yang pastinya. Cuma memang saya pernah juga lihat YouTube yang pernah diupload seorang gitu kan, yang mengesankan bahwasanya lokasi di sini tuh seperti Terkesan horor. horor dan menyeramkan. Tapi sebenarnya memang kalau dari segi namanya Panglima kan, artinya kalau orang sejarah bangsawan Melayu dulu, sejarah kerajaan Melayu, memang itu merupakan orang pembela suatu wilayah. Artinya memang kalau secara zaman sekarang orang sebutnya pahlawan lah gitu ya. Jadi memang di sini untuk kondisinya nggak ada yang begitu menyeramkan. Cuma kita eksplor malam ini cuma untuk mengetahui ini makam apa, kemudian gimana sejarah singkatnya seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk makam, karena kita lihat orang-orang dahulu itu adalah orang-orang baik ya, panglima, kemudian raja, bangsawan dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin agak tidak begitu menarik kalau ditampilkan hal-hal yang seperti kesannya menyeramkan, horor dan sebagainya gitu. Dan saya rasa pun saya di sini ini sekarang tepat jam 12 malam juga nggak begitu apa-apa sih. Karena makam-makam Ya, biasa itu biasa. kan, makam seperti makam pada umumnya, cuma bedanya dia itu pahlawan pada zaman dulu. Ya. Kesannya ya itu sih. Kalau emang para penonton yang mau melihat langsung, nanti boleh kita langsung sharing di sini gitu. Di sini melihat apakah kondisi makam itu menyeramkan atau apa, bisa kita langsung Ya. sini. Kami juga pas malam ini tengah malam sengaja mengeksplor tengah malam apakah memang kondisinya seperti yang pernah saya lihat gitu kan, menyeramkan. Ternyata ya tidak begitu menyeramkan seperti yang kita lihat gitu. Itu aja sih Bang. Jadi kalau orang zaman kerajaan dulu itu dia bahasanya menganggap bahwa situs-situs makam ini adalah makam keramat atau mungkin sebagai pembelajaran untuk mereka. Kadang mereka berziarah seperti saya bilang tadi, ada kain-kain kuning simbol kerajaan gitu kan. Ini di sini sebenarnya bukan untuk apa-apa, bukan untuk kita ilmu yang bersembahya, tidak. Ini cuma rasa bentuk rasa syukur, Rasa mungkin ada sedikit rezeki ya Ya, kan, untuk gitu. mengganti karena melihat kondisi kain sebelumnya udah rusak itu kan, dia ada sedikit rezeki mungkin mengganti Ya. dengan yang baru, itu saja. Sekaligus menghormati lah ya, menghormati kerja kerajaan zaman dulu, tapi Kan. tidak untuk digunakan hal-hal mistis seperti ini untuk ilmu dan sebagainya, tidak, insya Allah tidak gitu. Karena ini makam-makam orang baik gitu. Seperti itu sih kalau untuk ini. Semoga kedepannya nanti memang untuk lokasi ini kayaknya ada yang bersihkan juga di sini, ada tempat-tempat ini juga. Mungkin kalau untuk nama-nama tadi kita masih belum tahu ya nama-namanya siapa, karena di Batu Nisan ini nggak tertera nama-nama siapa, karena tertutup kain yang kuning. di bagian atas pun tidak begitu jelas ya kan? Dan di bagian pintu masuk hanya tertulis makam Panglima Hitam Lancang Kuning. Jadi nantikan video-video perjalanan saya selanjutnya untuk menelusuri tempat-tempat sejarah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Tetap stay di channel Sang Penjelajah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Terima kasih.